تحتنا الله يعفو عنا وعن والدينا ومشايخنا وعن أهل الحقوق علينا عن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وأن الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزيغ والزلل وأن الله يغفر ذنوبنا ويذهب عنا غيظ قلوبنا ويجيرنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن الله يحفظ علينا الإسلام والإيمان ويختم لنا بالحسنى وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه الفاتحة. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. بسيد الخلق شمس الحق معتصم محمد خير معصوم ومعتصم له فرارة حبيب الله حجته ومصدر الفضل والإرفان والكرم يا رب أصل الوجود وروح الكون بهجته زين الشمائل والأدب والشيم يا رب مطهر الأرض من رجس ومن درني من عبد وسن أو عبد صنمي. Kurang panas? Enggak, kurang begitu. Kurang panas. Oh, tenggorokan. Lillahi min munkizil insani min saqarin khairul bariyati min urbi wa min ajami ya Rabbi bil Mustafa Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Alhamdulillah Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal kitabullah khairal hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah
wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi fid daraini amin. Wa qala ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Kembali di pagi hari menjelang siang ini kita duduk bersimpuh bersama-sama di tempat yang mulia dalam rangka menindaklanjuti talim rutin ba'da subuh di hari Sabtu. Oleh karena itu manfaatkanlah sebaik-baiknya untuk lebih meningkatkan wawasan kita, memperkuat ukhuwah Islam di antara kita, dan sekaligus menanamkan iman dan Islam kita agar tumbuh takwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Harapan kita tentunya mudah-mudahan apa yang kita lakukan semua ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, taufik dan hidayah, rahmat dan inayah selalu menyertai kehidupan kita sehingga kelak mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, minggu yang lalu kita telah menyimak apa yang terkandung dalam kitab Al-Jawahirul Kalamiyah fi idahil aqidatil islamiyah dalam ilmu tauhid. Kembali Risalatul Ma'awanah yakni ilmu tasawuf sampai halaman wa'lam. Qala al-musannif rahimallahu wa'lam anna salahad dunya wa dini mauqufun ala sihhati tafakkuri wa man a'ta haqqahum minhu akhadha bihadzi wa firi min kulli khair wa qad warada tafakkaru sa'atin khairum min ibadati sanatin wa qala aliyun karamallahu wajha la ibadata katafakkuri wa qala ba'dul arifin rahimallahu al-fikratu sirajul qalbi fa idza zahabat fala ida'ata lahu wa majaril fikri kasiratun faminha wa huwa asyrafuha an tatafakkara fi ajaibi masnunatillahil bahira wa asari qudratihil batinati wa zahirati wa ma basa minal ayati fi malakutil ardi was samawat wa hadza tafkiru yazidu fi marifatika bizatillah wa sifatihi wa asma'ihi wa qad hasaballahu alaihi biqaulihi unzuru madza fis samawati wal ard wa anta min ajaibil masnu'at fatafakkar fi nafsika qala Allah ta'ala wa fil ardi ayatul lil muqinina wa fi anfusikum apalatum si'alyubsirun wallahu alam bisawab. Sebelum jauh melangkah bacaan kita, tentunya Al-Fakir ingin memberikan satu makna yang terkandung dalam bacaan tersebut, diawali dengan wa'lam, ketahuilah oleh kamu anna salahad dunya waddin, bahwasanya yaitu kesolehan, kebaikan dunia dan agama mauqufun tergantung ala sihhati tafakuri, sempurnanya atau sehatnya tafakur yakni berpikir. Wa man a'ta haqqahu minhu akhadha bihadzi wafirin min kulli khair. Barang siapa yang memberikan haqqahu, haknya dari tafakur itu, akhadha maka ia mengambil hazin, bagian wafirin yang sempurna dari setiap kebaikan. Wa qad warada, sungguh telah datang dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tafakkaru sa'atan min khairin min ibadati sanatin. Berpikir 1 jam itu lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Wa qala Ali karamallahu wajha, dan telah berkata Sayyidina Ali karamallahu wajha, la ibadata katafakuri, tidak ada ibadah seperti bertafakur yakni berpikir. Wa qala ba'dul arifin, dan telah berkata sebagian daripada ahli ma'rifat rahimallah, al fikru sirajul qalbi,
Berpikir itu adalah merupakan cahaya atau lampu mata hati. Faidza zahabat, maka apabila siraj tersebut hilang, pikiran itu para ida'atalahu, maka tidak ada sinar lagi bagi hati. Wa majaril fikri, dan saluran daripada berfikir itu sebetulnya sangat banyak, kata musannif. Paminha, di antaranya adalah wa huwa asrafuha an tatafakara fi ajaibil masnu'atil lail bahira wa asaru qadratihil batina wa zahira. Sebagian di antara berpikir tersebut adalah yang paling mulia ialah bertafakur engkau fi ajaibi, pada keajaiban-keajaiban, yaitu perbuatan Allah yang bahirah, yang megah, dan bekas-bekas yaitu kekuasaannya, al-batinah, yang batin, wa zahirah, dan yang lahir. Wa ma basa minal ayati, dan pada apa yang telah yaitu menyebarkan Allah Subhanahu wa taala dari ayat-ayatnya, fi malakutil ardi was samawat, dari kerajaan bumi dan langit. Wa hadza tafkiru yazidu bi marifatika, dan tafakur itu akan menambah pada ma'rifatmu bidzatilah, kepada zatnya Allah, wasifati, dan sifatnya Allah, wa asma'i, dan nama-namanya Allah atau asma-asma Allah, wa qad hasallahu alaihi, dan sungguh telah Allah datangkan atau menganjurkan kepadanya, biqaulihi, berdasarkan firman Allah, unzuru madza fis samawati wal ard. Perhatikanlah, lihatlah, pandanglah apa yang ada di langit dan di bumi. Wa anta min ajaibil masnu'at, dan kamu pun termasuk ya daripada itu keajaiban-keajaiban, keanehan-keanehan perbuatan Allah. Fatafakar fi nafsika, maka tafakurlah kamu terhadap dirimu sendiri. Kalau Allah Ta'ala, Allah telah berfirman, wa fil ardi ayatul lil mukinin, dan di bumi ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang yakin. Wa fi anfusikum afala yubsirun, apakah kamu tidak melihat pada dirimu sendiri. Ini semua adalah merupakan ungkapan mata hati manusia yang mulia untuk berpikir dan merenung tentang alam semesta. Alangkah ruginya kalau kita diberikan akal oleh Allah tidak didaya gunakan. Karena berapa banyak orang-orang yang berakal, tapi mereka adalah tidak memanfaatkan untuk memikirkan alam semesta. Tapi yang dipikirkan adalah besok makan apa. Gitu ya. Nah, bukan mikirkan alam semesta bagaimana penciptaan Allah, tapi terkadang kita nggak pernah berpikir seperti itu. Yang dipikirin besok makan apa, sore makan apa. Ya Allah Rabbi. Nah, ini tadi kata musannif jelas bahwasanya salahad dunia, kemaslahatan, kebaikan dunia dan akhirat itu tergantung sehatnya berpikir. Kalau berpikirnya sehat, otomatis akan membuat kemaslahatan dia hidup di dunia maupun di akhirat. Tapi kalau berpikirnya kotor, alias berpikirnya enggak istilahnya murni untuk memikirkan tentang alam, yang dipikirkan adalah selain Allah, maaf, jangan harap akan mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat. Nah, inilah anjuran daripada musannif bahwasanya kita kalau ingin maslahat, hidup damai, hidup berhasil, hidup dalam keadaan baik, dunia dan agama tergantung kepada sehatnya berpikir. Kan berapa banyak orang punya pikiran tapi disalahgunakan. Apalagi yang terkenal zaman sekarang. Banyak orang pintar tapi kebelingar. Bukan berpikir benar tapi kebelingar. Itu kan. Kenapa? Karena tadi
Tidak sehatnya daya pikir mereka. Walaupun mereka konon katanya pintar, tapi menyalahgunakan pikiran bukan untuk taat kepada Allah, malah justru untuk maksiat kepada Allah. Kenapa? Kembali ke tidak normalan berpikir. Ini satu. Jadi tolong mari kita asah sekarang pikiran kita, hilangkan semua hubud dunia, tapi kita berpikir tentang masalah kehidupan akhirat. Inilah namanya tasawuf. Lalu yang kedua, barang siapa yang memberikan haknya ya dari isi tafakur itu dan mengambil bagian-bagian yang sempurna min kulli khairin, dari semua kebaikan. Dalam hal bilhal dia selalu berpikir untuk mengambil posisi yang baik dan yang terbaik dari setiap saat. Nggak pernah berpikir untuk berbuat kejahatan. Tidak pernah berpikir untuk berbuat zalim terhadap orang lain. Tidak pernah dia berpikir untuk merusak dalam segala-galanya. Itu adalah orang yang tidak pernah berpikir secara sehat. Sebab kalau berpikir secara sehat kan bagaimana dalam kehidupan bisa diambil manfaat oleh orang lain maupun pribadi dan punya nilai pahala di sisi Allah sebagai ibadah. Inilah pikiran yang benar-benar yang harus kita lakukan dalam keseharian. Baru di situ akan mencapai kebaikan. Bahkan telah datang tafakkaru sa'atin khairum min ibadati sana. Bahkan berpikir itu adalah 1 jam lebih baik daripada ibadah selama 1 tahun. Kita ibadah nih selama 1 tahun, tapi otak kita nggak pernah dipakai. Nggak pernah berpikir tentang keajaiban-keajaiban dunia. Makanya sekarang dunia telah mempertontonkan tentang 7 keajaiban dunia. Iya kan? Seperti contoh di Patra, negeri Patra ada gunung kiri kanan yang begitu kuat dan kokohnya, kurang lebih ada 5 kilo perjalanan. Kalau kita telusuri itu gunung kiri dan kanan begitu luar biasanya. Makanya disebut oleh dunia istilahnya ke-7 keajaiban dunia. Salah satu di antara di Patra itu gunung. Yang lebih saya berpikir lagi adalah di saat saya melihat ke atas gunung itu bocah-bocah cilik begitu asiknya lari-lari di atas gunung tanpa ada rasa takut. Sementara kita yang lihat takut banget nih bocah cilik, astagfirullah. Kita melihat ke atas saja kayaknya ngeri, takut. Dia sih tenang aja lari dari gunung ke gunung. Subhanallah. Ini kembali nih. Itu keajaiban dunia 7 diantaranya Patra. Yang kedua di Mesir. Madain si Firaun. Apa? Piramida 3 dimensi. Ya. Bahkan di sana ada satu piramida yang kalau kita ingin masuk ke ruangan si Firaun masa hidupnya, di kantor Firaun yang suka duduk di situ, itu bayar 1 juta. Coba bayangkan. Ini susunan batu-batu yang beratnya 1 ton dipekerjakan oleh pegawai secara rodi, itu 1 tahun selesai dengan kuli pembangunan 10.000 orang. Karena ingin mencapai target ini 3 dimensi, itu harus sampai 1 tahun selesai. Sampai segitunya kerja rodi si Firaun. Gak mikirin rakyatnya babak belur gitu kan. Ya Allah Rabbi. Itu termasuk 7 keajaiban dunia. Nah ini kembali buat kita semua. Makanya kita tujuan untuk berpergian dalam atau luar negeri itu untuk mengasah otak sebetulnya. Bukan refreshing, bukan. Kalau orang mengapa refreshing salah. Salahnya kenapa? Refreshing di saat senang kita lihat sana lihat sini sampai kembali ke rumah duit habis, tenaga tidur kurang. Iya kan? Makanya kata Rasulullah, as-safaru nisful azab. Sebetulnya musafir berpergian itu setengah daripada azab. Setengah siksaan itu adalah musafir. Kenapa? Kurang makan,
kurang minum, kurang tidur, rasa capek dan lain sebagainya. Sebetulnya, tapi orang malah justru lebih nikmat ya melihat alam yang berbeda-beda. Nih contoh. Makanya berpikir 1 jam itu lebih baik daripada ibadah selama 1 tahun. Contoh kedua, kita waktu ke Kuala Lumpur, jarak ke makam Nur Arifin, cucunya Syekh Abdul Qadir yang ke-10, dia gurunya Syekh Bonang, waliullah, dia gurunya nih. Ketika kami datang sore hari mau zarah, namun para nelayan menghampiri kita dan sekaligus mereka tanya. Apa kata mereka? Maaf bapak-bapak, ibu-ibu, kalau jam segini ini kapal nggak bisa ke laut kena masa surut. Tapi kalau mau pagi hari insya Allah laut pasang lagi. Yang saya pikirin adalah bagaimana cara Allah mensurutkan air laut. Pernah dipikirin? Itu air laut yang ketinggian sekian kemudian surut, ditaruh di mana? Ada penampungan nggak kira-kira? Coba pikirin. Tapi begitu pagi hari kita datang, air laut sudah kembali pasang. Cara mendatangkan air laut yang begitu kembali normal, apakah pakai paralon? Coba, pernah pikirin? Ini di pinggir-pinggir laut seharusnya berpikir gitu. Ya, orang Tanjung Priok. Mikirin bagaimana cara menyurutkan air laut, kemudian memasangkan air laut. Ini saya yakin. Jangan-jangan nelayan sendiri nggak pernah mikirin kan. Kita yang baru datang, saya pikir, ya Allah, kok bisa kenapa surut? Ini penyimpanan air laut di mana? Kalau ada penampungan umpamanya, mungkin ya kita jelas masalahnya. Ini kan nggak ada penampungan. Kok bisa surut? Tapi begitu pagi bisa pasang, baru kita bisa nyebrang ke pertengahan laut. Nah itulah, kalau kita nggak berpergian, pernahkah pikiran kita diasah dengan memikirkan bagaimana Allah memasangkan air laut dan menyurutkan air laut. Yang kedua, ketika kita ke Mesir, sebelum Alexandria, tempat syutingnya film Indonesia ketika cinta bertasbih. Pernah nonton? Pernah nonton ya? Yang tua-tua sih nggak bakalan nonton. Karena khawatir nyetrum. Itu kan. Nah ini ketika cinta bertasbih. Coba lewat di satu laut mati namanya. Artinya laut mati nggak berombak sama sekali. Padahal berkesinambungan satu laut dengan satu lain, bahkan di situ merupakan pemisah antara Eropa dengan Asia. Coba bayangin. Nah, ini air laut mati setiap tahun 1 cm berkurang. Tadinya itu penuh, hampir percis kayak laut yang lain. Tapi setiap tahun anehnya kurang 1 cm. Coba siapa yang bisa mengukur hal seperti itu? Kok bisa air laut kurang setiap tahun 1 cm? Pernah mikirin? Yang dipikirin makan apa besok? Astagfirullah. Ini bagaimana bisa ngasah otak kalau nggak pernah berpikir gitu kan? Makanya pikiran jadi bebal istilahnya. Yang dipikirin dunia melulu. Kenapa? Akhirat nggak terpikir. Kenapa? Itu padahal keajaiban dunia yang harus kita pikirkan. Nah sehingga apa kata Ba'dul Arifin tadi, bahwa pikru sirajul qalbi, berpikir itu merupakan lampu atau lampu ya, siraj, lampu hati. Bangkera ya. Jadi hati itu bisa bercahaya. Hati itu istilahnya bisa memberikan cahaya terhadap orang lain kalau orang yang selalu berpikir dan berpikir. Ya masih bagus sih kalau mikirin besok makan apa.
Tapi hanya sekadar itu aja kan. Kenapa? Karena ayat yang dipikirin adalah bukan masalah keajaiban yang Allah ciptakan, tapi urusan perut yang dipikirin. Makanya pantas otaknya bukan makin tajam, bukan menumbuhkan cahaya, malah makin mati. Kalau bahasa kita berpikir malas. Ya, ini kembali buat kita semua. Makanya apa kata Sayyidina Ali tadi, la ibadata kata pakuri, tidak ada nilai ibadah tanpa berpikir. Makanya ada istilah berpikirlah dahulu sebelum kita melakukan. Kan gitu. Ini Sayyidina Ali 14 abad yang lalu sudah menyampaikan apa ya syair-syair beliau kepada para sahabat khususnya maupun kepada umat Rasulullah, la ibadata kata pakuri, tidak ada ibadah seperti masalah berpikir. Nih, jadi kalau seandainya kita 1 jam berpikir lebih baik daripada setahun ibadah, coba kayak apa nilainya? Makanya pernah waktu saya umroh, waktu itu dengan Haji Komar, duduk di tempat Rasulullah suka ngobrol kalau bahasa kita. Bukan ngobrol sih, pertemuan lah. Kan di pagar kawah tuh, di sebelah kanan ya makam Rasulullah itu ada yang di pagar besi itu. Saya duduk di situ. Saya di situ baca Quran. Ini di samping saya ada kayaknya orang Bangladesh nih. Dia bawa satu bingkai tulisannya Allah. Dasar warnanya merah, tulisannya putih. Cuman Allah doang. Yang saya nggak habis pikir nih orang, setiap sekian menit kurang lebih setengah jam dia berpikir, dipandang lagi Allah, ditaruh lagi, berpikir lagi, dilihat lagi, padahal cuman kata Allah. Kita udah berjus-jus baca Quran, tapi dia masih memandang kalimat Allah. Coba dalam hati ini seniman atau musisi atau pengarang, sehingga lafaz Allah aja benar-benar diperhatikan. Mungkin pertama kali pandangan berbeda dengan kedua kali, ketiga, keempat, yang bisa menimbulkan inspirasi dalam berpikir. Itu sampai segitunya. Kalau kita kan boro-boro bawa bingkai kata-kata Allah. Itu kan, Masya Allah, ini luar biasa. Ya, nah makanya saya pikir, ya Allah, ini orang ada aja seperti ini. Ya, nggak baca Quran, nggak wirid, malah cuman melihat kata Allah aja. Makanya saya tanda tanya tadi, apakah seorang seniman atau dia pengarang atau dia musisi umpamanya, nggak tahu, cuman hanya memandang kalimat Allah saja. Itu berjam-jam. Kita dapat sekian juz, dia masih memikirkan tentang kalimat Allah. Subhanallah, luar biasa. Makanya kata Sayyidina Ali, la ibadata, tidak ada ibadah kata pakuri seperti berpikir. Makanya jangan dibilang orang berpikir orang yang gila, bukan. Berpikir dia adalah merenung tentang keesaan dan kebesaran Allah. Makanya pantas kata tadi qala ba'dul arifin rahimallah, al fikratu sirajul qalbi fa idza jahbat fala ida'ata lahu. Berpikir itu lampu hati, di mana hati bisa bercahaya. Hati bisa merenung dan berpikir tentang alam. Tapi manakala cahaya hilang dalam hatinya, yang ada terjadi di sana apa? Maka tidak ada sinar di dalam hatinya. Kalau sudah tidak ada sinar di hatinya, apa yang dilakukan? Saya yakin kemaksiatan. Yang dilakukan tindakan kejahatan, kezoliman, mesakiti orang lain dan sebagainya. Ini kalau hatinya sudah tidak ada apa? Cahaya. Karena yang menjadikan cahaya siapa? Nur Allah, cahaya dari Allah. Nah kalau hati kita untuk selalu berpikir tentang masalah, maka di situ akan menyinari hatinya. Tapi kalau seandainya pikirannya hilang, maka akan terjadilah kegelapan bagi dirinya. Jadi tidak adalah sinar lagi. Makanya kita pikir orang gila aja. Ini saya pernah lihat
waktu habis ngaji di Paseban. Ada orang gila, seakan-akan megang HP begini terus tangannya. Dia ngomong mulu. Apakah gara-gara gila pengen punya HP gitu? Kan biasanya ada faktor X. Kalau gilanya gila apa namanya? Kan gila macam-macam. Ada gila keturunan, ada gila yang sebenarnya ada gila-gilaan. Ini termasuk gila-gilaan apa gila beneran? Karena pernah saya waktu masih kuliah tuh, suruh pulang sama uak saya. Saya kira ada apa gitu. Enggak taunya pasien dia yang biasa berobat sama beliau anaknya gila. Teriak terus menerus, nangis terus menerus. Sedangkan ini perempuan cuma satu-satunya. Setelah saya pulang, kemudian ada si bapak dengan keluarganya sudah kumpul di situ. Lalu kata wak saya, tolong anterin ke rumah sakit gila. Di mana? Di Grogol ya. Saya kan sebelumnya ingin tahu dulu faktor apa anak bapak kok bisa begini. Nah, dia cerita tuh, gini Ustaz, ini anak saya dia pengen dibeliin motor. Tetangga saya dibeliin motor tabrakan mati. Saya nggak mau anak saya mati gara-gara. Ya saya sih ikut aja kata uas saya, udah saya anterin ke Grogol. Di tengah jalan tangan saya gigit nih, kenang-kenangannya ada nih, bekas gigitan dia. Ngamuk di mobil, astagfirullah. Sedangkan saya nomor 2 anak perempuan, masa ABG gitu lah. Tapi saya sarankan Pak, sebetulnya minum obat juga percuma. Obatnya cuma dibeliin motor selesai. Bapaknya orang kaya, satu-satunya perempuan. Karena ngambil itibar terhadap tetangganya, dibeliin motor bagus, tabrakan, mati. Dia nggak mau anak seperti itu, padahal belum tentu seperti itu. Nah, saya bilang nggak ada solusi. Sama uas saya juga saya bilang, tolong kalau bisa buru-buru beliin motor nih, ini dibawa ke Grogol juga percuma. Ya, untung dokter juga tahu orang otaknya lurus kok nggak bengkok. Suruh pulang kan gitu. Tapi supaya jangan penasaran, ya udah konsultasi dengan dokter saraf di rumah sakit istilahnya apa namanya di sana? Rumah sakit apa? Grogol. Iya. Ya udah suruh pulang. Ya dokter juga tahu lah, lo kagak gila. Kena gilanya gila motor. Gitu kan? Ini macam-macam latar belakang gila, apalagi zaman sekarang. Ini saya ada lagi cerita. Ini anak perempuan tergila-gila dengan laki-laki, apakah dipelet nggak tahu deh. Suatu saat kabur ke Tanjung Priuk. Bapak ibunya datang pada saya, Ustaz, anak saya kabur udah beberapa hari nggak pulang, tapi temannya datang menceritakan bahwa dia ada di rumah dia, tapi nggak mau pulang kalau nggak dijemput sama Ustadz Anwar. Ya Allah, anak perempuan lagi. Kita bingung. Saya bilang saya waktu masih tinggal di Poncol, Bu, Pak, maaf, izinnya jangan sama saya, sama Umi, karena anaknya masih gadis gitu kan. Kata Umi, ya nggak apa-apa, jemput sana. Jemput benar di sana lagi ngoceh sendirian di dapur. Ya, nah akhirnya saya rayu-rayu dia mau pulang naik taksi. Saya sarankan Pak, tolong bawa ke kampung. Jangan tinggal Jakarta. Selama dia tinggal Jakarta ini nggak kepala beres pikirannya. Lebih baik hijrah uzlah kemana? Ke kampung. Sekian tahun lamanya ketemu bapaknya. Gimana sekarang? Dia kerja di showroom mobil sekarang Ustaz. Tuh, kan ada perubahan. Berarti ini bukan gila beneran, tapi gila-gila. Ini contoh. Ini Masya Allah luar biasa. Ya. Nah ini kembali tadi. Idza jahabat pala ido'atalau, maka tidak lagi bersinar, tidak lagi memberikan cahaya. Itu lampu yang ada di dalam hati seseorang manakala enggak pernah dipakai untuk berfikir. Yang keempat, wa majaril fikri kasiratun, sebetulnya jalan untuk menuju berpikir itu sangat banyak.
Karena kurangnya kita pengalaman, pengetahuan, pergi kian kemari, sehingga pikiran nggak jalan. Makanya tadi saya katakan, coba kalau Bapak keluar luar negeri, umpamanya ziarah ke makam para wali Allah, ke makam Rasulullah segala macam, di situ pikiran kita semakin berkembang, di situ pikiran kita akan semakin takarrub kepada Allah, makrifat pun semakin meningkat dibandingkan dari rumah ke Saban, dari Saban ke rumah. Yang dapat pikirin apa? Yang dapat dipikir apa? Iya kan? Nah ini, jadi kembali buat kita semua itu betapa pentingnya mendaya gunakan, mengasah pikiran kita dengan cara adalah bukan sekedar tentang berpikir masalah dunia, bukan berpikir tentang masalah urusan makan dan lain sebagainya. Bahkan yang kelima, paminho, fadilah, keutamaan orang berpikir diantaranya adalah wa asrifu antatapakor fi ajabil masnuat, yaitu yang paling mulia. Siapa mereka? Antatapakor, yang selalu berpikir dan engkau berpikir fi ajaibi, tentang keajaiban-keajaiban masnuatillah, penciptaan Allah, perbuatan Allah. Ini kalau kita berpikir tadi umpamanya pasang surut laut kayak apa sih? Lalu kita mikirin bagaimana si patra Allah membuat gunung yang begitu kokoh dan kuatnya, kiri kanan itu pegunungan semua. Coba. Kita nggak pernah lihat bagaimana Fir'aun membuat Sphinx tadi, dan lain piramida dan lain seterusnya. Ini semua adalah kembali, itu merupakan fi ajaibi masnu'atillahil bahirah, walaupun itu buatan manusia tapi hakikatnya kan Allah yang memberikan petunjuk, gitu kan. Nih, kembali pada kita semua bahwa al-bahirah, penciptaan Allah yang penuh dengan kemegahan, penciptaan Allah yang sangat luar biasa. Makanya Allah suruh merenung kepada kita semua, apalah yang zuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ila samai kaifa rufi'at wa ila jibali kaifa nusibat wa ila ardi kaifa sutihat fadzakir innama anta muzakkir lasta alaihim bimusaitirin illa man tawalla wa kafara fa yu'adzibuhullahul adzabal akbar. Apa mereka nggak memperhatikan, nggak melihat? Ini kalau apalah yang zuru kan melihat dengan mata kepala. Kalau tubsirun kan melihat dengan mata hati, kan beda. Ya. Nah ini kalau misalnya Allah memerintahkan kita untuk melihat bagaimana cara Allah membuat onta. Nah sekarang bagaimana bisa mikirin onta? Orang nggak pernah lihat onta, paling iklan jeruk aja. Itu kan, pernah berpikir masalah onta? Coba lihat ke Dubai. Saya dibawa ke peternakan onta. Itu ada yang tinggi sekali onta, ada yang sedang, ada yang pendek, sehingga kurang lebih 200 macam onta. Coba bayangin. Kita karena nggak pernah lihat onta, nggak pernah terpikir, kata Allah, apakah kamu nggak melihat bagaimana cara Allah menjadikan onta? Di tengah-tengah ada unuk, tahu unuk? Kan gitu ya. Nah ini di tengah-tengah dijadikan sebuah istilahnya tandu. Kemudian ketika di bawahnya itu untuk istilahnya apa namanya, bahan-bahan katakanlah untuk pembekalan dalam perjalanan. Karena kalau Nabi umpamanya pergi ke Syam, pergi ke ini, ke segala macam, itu kan kendaraannya onta. Dan onta ini binatang yang paling patuh sama majikan. Dan onta ini luar biasa, punya kebiasaan dan punya istilahnya insting yang sangat kuat. Dan sehingga kita pun gak habis pikir kalau kita melihat onta. Nah, waktu saya di Jabal Qubais, ya Jabal tempat penyembelihan kambing tuh, waktu saya melihat onta dipotong. Ini onta gak seperti motong sapi ala Indonesia. Kalau kemarin masih mending pakai alat.
Kalau dulu pakai tambang doang. 8 orang. Kalau di sana apa? Itu onta cuman apanya nih? Lututnya dipasang pakai apa? Apa namanya? Yang lingkaran itu. Ya kayak ring, model kayak ring lah. Kayak ring cuman itu doang. Cuman dia istilahnya diusap, dia duduk. Dia tahu nih onta nih mau dipotong nih. Keluar air mata. Kalau bahasa kita nangis. Coba. Begitu ditusuk dari atas tarik ke bawah. Nah, onta nggak pernah teriak, onta nggak pernah ngamuk. Coba, itu dipotong. Nah, ini kembali, ini termasuk keajaiban. Penciptaan Allah suruh memperhatikan bagaimana cara Allah buat onta, bagaimana cara Allah mengangkat langit, bagaimana cara Allah menancapkan gunung kuat dan kokoh, dan bagaimana cara menghantarkan bumi. Tazakir. Ingatkan olehmu ya Muhammad supaya mereka sadar itu tentang fi'ajabil mas'unat tadi, tentang keajaiban-keajaiban dunia 5 yang disebut oleh Allah: onta, langit, gunung, bumi. Coba perhatikan kata Allah. Fadzakir. Tapi ingat ya Muhammad, anta muzakir. Tugas kamu cuman ngingetin doang. Fa in tawallau, kalau mereka berpaling dengan perikatanmu ya Muhammad, fa yu'adzibuhullahu al-adzabal akbar, akan siksa mereka dengan siksaan yang sangat besar. Kenapa? Karena nggak mau berpikir tentang tadi gimana cara Allah buat onta, gimana cara mengangkat langit tanpa tiang, bagaimana cara menghamparkan bumi, bagaimana cara menancapkan gunung-gunung yang begitu kokoh. Ini termasuk apa? Termasuk tafakkar fi ajaibil masnu'atillahil bahira, yang penuh dengan kemegahan. Coba kayak apa? Dan ini pun wa asi qudratihi, yang memberikan bekas kepada orang yang memikirkan 4 yang Allah jadikan tadi, baik secara lahir maupun batin. Dia merenung, dia berpikir, Masya Allah, luar biasa. Makanya waktu Nabi Soleh ditantang oleh umatnya, ya Soleh, kalau engkau benar mengaku sebagai Nabi, sebagai Rasul, buktikan dulu, baru kami percaya. Ini cuma ngomong doang, diangkat Nabi, diangkat Rasul, buktinya nggak ada, ngapain percaya? Lalu kata Nabi Soleh, apa yang kau inginkan? Kami ingin Anda mengeluarkan onta di dalam batu. Ini kerjaan gampang, sedang susah. Hah? Ada nggak onta di dalam batu? Kan nggak mungkin logikanya ya. Tapi kata Nabi Soleh, baiklah, perjanjian dulu. Kalau seandainya saya bisa, apakah Anda akan percaya dengan Tuhan saya? Oh, jelas percaya. Yang penting buktikan dulu. Begitu keluar, batu pecah, keluar onta yang paling besar. Begitu mereka lihat onta, bukan dekat malah lari, saking takutnya melihat onta. Bahkan di antara mereka, ini onta beneran apa onta jadi-jadian? Iya kan? Lagi bunting lagi ontanya. Masya Allah, panjang kalau diceritakan. Ini termasuk apa? Fi ajaibil mas'unat. Ini langsung Allah buktikan keinginan mereka. Ternyata sudah bukti Nabi Soleh mengeluarkan onta. Dasar kafirun, tetap aja nggak percaya. Tetap aja melecehkan Nabi Soleh, kan gitu. Karena nggak apa? Nggak ada bekas di hati mereka untuk melihat penciptaan Allah yang penuh dengan kemegahan tadi. Makanya di sini kata musannif, wa ma bassa minal ayati pamalakutil ardi was samawat, dan pada apa yang telah menyebarkan Allah minal ayati, daripada ayat-ayat di malakutil ardi, tentang masalah kerajaan langit dan bumi. Lalu wahada takfiru yazidu bi marifatika bidatillah. Dan tafakur itu, berpikir itu akan menambah pada makrifatmu kepada zat Allah. Nah ini ada dalam sebuah hadis kan, tafakkaru fi zatillah wa la tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatillah. Kata Nabi, pikirkan oleh kamu bagaimana Allah telah menciptakan ini itu segala macam, tapi jangan dipikirin zatnya Allah.
Makanya di sini musannif mengatakan tadi tafsiru yazidu fi marifatika bizatillah wa sifatihi. Nah, kalau otak kita dipakai untuk berpikir, itu akan bertambah makrifat kita kepada Allah. Contoh tadi, kita melakukan studi banding dari berbagai macam negara Islam, ini itu dan sebagainya, itu adalah merupakan untuk makrifat kepada Allah lebih luas lagi, apalagi yaitu zatnya Allah dan sifatnya Allah. Makanya kata Nabi, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Ente boleh mikirin apa yang Allah jadiin, tapi jangan mikirin Allah. Kalau mikirin Allah bisa ketemu enggak kira? Ini enggak. Sinetron judulnya Pencari Tuhan. Tiap bulan puasa ya. Tiap bulan puasa kan. Sampai sekarang enggak ketemu-temu tuh sinetron masih jalan terus. Habis Tuhannya belum ketemu. Pencari Tuhan, astagfirullah, luar biasa ini. Ya ini kembali pada kita. Ya jadi kembali pada pikirkan tentang zat Allah. Jangan mikirin zat Allah, tapi pikirin tentang sifat. Sebab kalau pikirin zat Allah nggak akan ada titik terang dan mampu. Kenapa? Karena Allah laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak menyerupai sesuatu apapun, nggak ada. Dia tanpa organ-organ atau tanpa istilahnya diri Allah, zatnya Allah beda dengan zat makhluknya. Kalau manusia terdiri dari beberapa organ kan, ada kepala, ada tangan, ada rambut, ada telinga. Pokoknya apa yang ada dalam tubuh manusia itu merupakan penciptaan Allah yang sangat luar biasa. Ya. Tapi kalau kita mikirin Allah nggak akan ketemu. Kenapa? Karena Allah itu mempunyai zat tapi nggak seperti makhluknya. Terdiri dari beberapa organ. Allah nggak bentuk seperti itu. Apalagi sifat-sifat Allah. Apalagi asma Allah. Wa qad hasallahu alaihi biqaulihi. Dan sungguh telah menganjurkan Allah dengan firman-Nya, unzuru madza fis samawatil ardh. Coba hai saudara-saudara perhatikan apa yang Allah jadikan langit dan bumi. Alhamdulillah sampai sekarang nggak pernah mikirin. Pernah mikirin ya? Ya. Padahal kata Oma Irama, langit sebagai atap rumahku, bumi sebagai lantainya, hidupku menelusuri jalan. Aku adalah orang yang itu kata orang itu pikirin tuh. Kita nggak pernah, terkadang dangdutan aja malah asik joget, nggak pernah mikir apa makna filosofi yang ada di dalam sebuah nyanyian yang menyentuh hati orang untuk berpikirkan gitu. Makanya Allah bilang unzuru ma fi dzat samawati wal ardh. Perhatikan oleh kamu apa yang Allah ciptakan di langit maupun di bumi. Wa anta jabil matsuati tafakkaru fi nafsika qala Allah taala. Dan engkau bersungguh-sungguh istilahnya termasuk orang yang pikirkan keajaiban ciptaan Allah. Nah, patafakar fi nafsika. Pikirin dirimu sendiri deh. Kita nggak perlu mikirin langit, bumi, onta, gunung maupun tanah, nggak perlu, tapi pikirin wa fi anfusikum afala tubsirun. Ini mungkin terlalu jauh, tapi pikirin apa yang ada pada dirimu. Pernah mikirin? Ini boro-boro mikirin onta, langit, bumi dan gunung, mikirin diri sendiri nggak pernah. Padahal kata Allah, wa fi anfusikum afala tubsirun. Apakah kamu enggak koreksi diri? Lihat dirimu, ada apa di balik semua kekuasaan Allah. Begitu indahnya manusia dijadikan oleh Allah, mata dua ada di depan, enggak pernah satu depan satu belakang. Jadi kalau atlet enggak nabrak itu. Ya Allah, bagaimana cara membuat telinga kiri kanan enggak pernah ketemu sampai hari kiamat telinga. Padahal tetangga dekat itu. Ya, gimana cara menjadikan kaki tangan? Itu kata Allah kembali jelas buat kita semua. Itu tujuannya fil adi ayatul mukinin adalah bagi mereka yang berpikir tentang alam semesta diciptakan oleh Allah, itu untuk menambah lil mukinin bagi mereka supaya lebih yakin lagi tentang keesaan Allah. Nah, inilah hadirin api anfusikum apala yubsirun. Apakah mereka enggak memperhatikan dirinya sendiri? Nggak pernah ya.
Nah inilah insyaallah nanti wayam bagi antafakkara fil ala illah wa ayadihi allati awsalaha ilaika wa ni'ami wallahu alam bisawab. Sampai sudah. Satu tahun. Iya. Iya. Ini kan al jaza min jinsil amal. Balasan tergantung perbuatannya. Kalau pain khairan fahirun, kalau perbuatannya baik dibalas baik. Tapi kalau umpanya dia melakukan keburukan kejahatan, oleh Allah akan balas dengan keburukannya lagi, gitu kan? Berarti sama kalau kita memikirkan alam 1 jam itu lebih baik daripada ibadah selama 1 tahun. Kalau positif, kalau negatif dia sama aja 1 tahun juga, gitu kan? Nah ini jadi makanya jangan suka berpikir salah, jangan berpikir iya, umpamanya hujan kita mikirin hujan, ya Allah, padahal hujan rahmat bukan? Rahmat Allah. Coba kalau nggak turun hujan, para petani kira-kira gimana? Iya kan? Kan masing-masing membutuhkan dan Allah lebih tahu dalam menjadikan sesuatu. Innallaha fa'alu lima yurid. Allah melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak Allah, dan itu pun untuk kebutuhan makhluknya, bukan untuk Allah. Allah turunin hujan, para petani sangat butuh dengan hujan. Tapi para pegawai, ibu-ibu aja teriak, kapan keringnya nih cucian? Belum kering udah hujan lagi. Itu nggak boleh sebetulnya. Ya kalau cerita hujan banyaklah dalilnya. Tapi karena waktu yang terbatas, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat. Mari kita tutup dengan zikir tauhid. Falyatafaddal mashkur.